Maka dalam penjelasan panjang lebar dan detail untuk setiap kosakata dalam kamusnya nih, Raja Ali Haji menggunakan banyak referensi yang tak jarang disebutkannya dalam setiap penjelasan entry kosakata. Jadi khusus untuk penjelasan kosakata batu, ya, Raja Ali Haji beliau menggunakan kitab yang dinyatakan berjudul Mustatraf, yang sudah barang tentu ada dalam perpustakaan pribadinya. Jadi kitab ini tak lain tak bukan adalah karya Syekh Shihab Al-Din Abu Al-Fat Muhammad Ibn Ahmad Al-Ibsihi Al-Muhalla dari Mesir 1338 sampai 1446, yang judul lengkapnya itu Al-Mustatraf fi kulli fanil mustatraf. Jadi sejatinya ini sahabat budaya atau sahabat-sahabat gelau, kitab Mustatraf ini adalah sebuah ensiklopedi sejarah, politik, pemerintahan, dan juga kebudayaan dunia Islam terutama Arab, yang di dalamnya itu juga terdapat penjelasan panjang lebar tentang dunia seni, ya, dan sudah barang tentu tentang permata dan perhiasan. Jadi dari kitab inilah penjelasan dan dalil nakilnya Raja Ali Haji tentang batu akik dan permata bersumber. Nah, bagaimana penjelasan Raja Ali Haji tentang batu akik dan permata pada zamannya? Ini coba simak nih sahabat ya. Penjelasannya berkenaan dengan kosa kata batu yang dirumikan atau dialih aksarakan dari kitab pengetahuan bahasa Kamus Raja Ali Haji berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim sahabat Syah Berdelau di mana saja berada. Masya Allah. Apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini segala niat baik, hal-hal yang baik dapat kita lakukan, dapat kita rasakan, dan insya Allah hasil juga terbaik untuk hari ini. Nah, untuk kali ini sahabat, saya nak berbagi tentang informasi nih sahabat ya, tentang batu akik. Kalau saya ini batu akik apa nih? Ini bukan batu akik ini buntat lipan. Tapi informasi kali ini tentang batu akik dan permata dalam kitab pengetahuan bahasa karya Raja Ali Haji. Informasinya sahabat, saya ambil dari jantungmelayu.com, penulis Aswandi Syahri. Nah, jadi kalau untuk sahabat-sahabat nak tengok informasi-informasi tentang budaya, khususnya budaya Melayu, sejarah, boleh cek di situsnya, laman webnya itu jantungmelayu.com. Akan muncul nanti, kita banyak pengetahuan di sini yang bisa kita ambil, kita sadar ya, untuk menambah kekayaan pengetahuan kita tentang sejarah, tentang budaya juga. Nah, sahabat, ini sebagai seorang munshi pada zamannya, kerja Raja Ali Haji dalam mengemas bahasa Melayu itu dipakai di kawasan Riau Linggan, Johor dan Pahang. Itu tidak berhenti sahabat budaya pada sebuah kitab tata bahasa Melayu yang mengadopsi kaedah tata bahasa Arab itu aja. Jadi kitab tata bahasa Melayu yang berjudul Bustan Al-Katibin yang selesai ditulis di Pulau Penyengat pada tahun 1851, ini dilengkapi juga nih kawan dengan sebuah kamus berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa yang sangat terkenal dan penting dalam sejarah perkamusan alam Melayu nih sahabat. Nah, dari sosok awalnya berupa sebuah manuskrip yang ditulis menggunakan huruf Arab Melayu atau huruf Jawi. Kamus ini tidak untuk pertama kali itu dicetak juga menggunakan huruf Arab Melayu oleh Matbaah Al-Ahmadiyah di Singapura secara berpenggal-penggal, terdiri dari beberapa jilid nih sahabat, sejak tahun 1927, dan penggal terakhirnya itu rampung pada tahun 1929. Nah, ini bagus untuk disimak nih sahabat ya, tentang sejarah. Nah, dalam sejarah penulisan kamus atau leksikografi bahasa Melayu, maka kamus Raja Ali Haji ini dicatat sebagai kamus eka bahasa atau kamus monolingual bahasa Melayu pertama nih sahabat.
yang ditulis oleh orang Melayu itu sendiri. Nah, ia dicatat sebagai sebuah kamus istimewa dengan cakupan penjelasan lema, kata atau frasa masukkan dalam kamus di luar definisi atau penjelasan atas suatu lema atau kosakata. Ini yang sangat kompleks ya, dan mencakupi berbagai hal. Karena itulah kitab pengetahuan bahasa ini, sahabat, disebut juga sebagai kamus eka bahasa ensiklopedis. Mantap, memang berdelau ya. Jadi sahabat, latar belakang Raja Ali Haji menyusun kamus atau kitab pengetahuan bahasa ini erat kaitannya itu dengan kerja-kerja beliau, kerja-kerja leksikografis yang dilakukannya bersama selama membantu Herman von der Waal dalam menyusun kamus bahasa Melayu, bahasa Belanda di Tanjung Pinang antara tahun 1850-an hingga menjelang tahun 1873. Namun demikian sahabat, kamus tersebut berbeda dalam banyak hal dengan kamus bahasa Melayu, bahasa Belanda yang mereka garap bersama. Jadi tidak seperti kamus ala barat yang diusahakan oleh von der Waal dengan bantuannya. Raja Ali Haji ini memasukkan penjelasan-penjelasan panjang lebar. Beberapa di antaranya itu menggunakan untayan syair-syair ini yang cantik nih. Nah, sempena menarik minat anak-anak muda Melayu mempelajari bahasanya sendiri. Nah, selain itu juga penjelasan yang panjang lebar ini juga dianggapnya dapat membantu dan juga memudahkan orang asing yang sedang merenungkan makna setiap perkataan dalam bahasa Melayu beserta pengertiannya. Nah, sahabat Syahbedelau, tentang kamusnya ini Raja Ali Haji juga menjelaskannya dalam sepucuk surat kepada von der Waal yang bertarikh 12 hari bulan Maret 1872. Bermula adapun kamus yang hendak diperbuat itu, yaitu bukannya seperti kamus yang seperti paduka sahabat kita itu, hanyalah yang kita hendak perbuat bahasa Melayu yang tertentu bahasa pada pihak Johor dan Riau juga. Nah, akan tetapi dibanyakkan bertambah di dalam kisah-kisah, cerita-cerita dan yang mengumpamakan dengan kalimah yang mufrad supaya menyukakan hati orang muda-muda menelaahnya, serta syair-syair Melayu sedikit-sedikit. Nah, di dalam itu pun memberi manfaat juga kepada orang-orang yang memikirkan perkataan dan makna bahasa Melayu pada orang-orang yang bukan ternak atau penduduk Johor dan Riau dan Lingga. Jadi sahabat, demikianlah kitab pengetahuan bahasa ditakrifkan sebagai kamus sekaligus ensiklopedia. Jadi di dalamnya itu sahabat, kita dapat tidak hanya dapat melayari keluasan pengetahuan dan kepiawaian Raja Ali Haji ini dalam bahasa dan sastra Melayu, tapi kita juga dapat menyelami kedalaman pengetahuannya dan kepelbagaian bahan bacaannya nih tentang berbagai ilmu dan juga pengetahuan yang sangat menarik untuk disimak. Nah, di dalamnya nih sahabat, kosakata yang berkenaan dengan bahasa-bahasa ilahiyah hingga kosakata yang berkait kelindan dengan teks dan seks ada penjelasannya. Bahkan bahasa-bahasa mencarut pun menurut istilah Raja Ali Haji seperti anjo atau ayo, sehinggalah bahasa-bahasa halus yang terpakai dalam istana dijelaskan juga dalam konteks bahasa dan ilmu yang mumpuni, ilmu pengetahuan. Jadi sebagai sebuah kumulasi berbagai pengetahuan sahabat, maka dalam penjelasan panjang lebar dan detail untuk setiap kosakata dalam kamusnya nih, Raja Ali Haji menggunakan banyak referensi yang tak jarang disebutkannya dalam setiap penjelasan entry kosakata. Jadi khusus untuk penjelasan kosakata batu ya, Raja Ali Haji beliau menggunakan kitab yang dinyatakan berjudul Mustatraf, yang sudah barang tentu ada dalam perpustakaan pribadinya. Jadi kitab ini tak lain tak bukan adalah karya Syekh Shihab Al-Din Abu Al-Fat Muhammad Ibn Ahmad Al-Ibsihi Al-Muhalla dari Mesir 1338 sampai 1446, yang judul lengkapnya itu Al-Mustatraf fi kulli fannin mustatraf. Jadi sejatinya ini sahabat budaya atau sahabat-sahabat Delau, kitab Mustatraf ini adalah sebuah ensiklopedi sejarah
politik, pemerintahan, dan juga kebudayaan dunia Islam terutama Arab. Yang di dalamnya itu juga terdapat penjelasan panjang lebar tentang dunia seni, ya, dan sudah barang tentu tentang permata dan perhiasan. Jadi dari kitab inilah penjelasan dan dalil nakilnya Raja Ali Haji tentang batu akik dan permata bersumber. Nah, bagaimana penjelasan Raja Ali Haji tentang batu akik dan permata pada zamannya? Nah, ini coba simak nih sahabat ya. Penjelasannya berkenaan dengan kosa kata batu yang dirumikan atau dialih aksarkan dari kitab pengetahuan bahasa Kamus Raja Ali Haji berikut ini. Batu yaitu jisim yang keras yang ada pada bumi, di atas bumi atau di dalam bumi. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang halus, ada yang kasar. Dan mana yang jadi dan gali-galian mahallah harganya, seperti intan nih sahabat ya, yakut dan lainnya. Dan ada yang keluar daripada tembaga dan timah dan besi, kemudian daripada dimasak dengan api. Syahdan berbagai-bagailah dipakai oleh orang, segala batu-batu. Ada yang diperbuat cincin, macam cincin saya ini. Ini mustika lipan, bentak lipan, ya. Dan ada juga yang diperbuat oleh orang tu hulu pisau, ada yang diperbuat doko dan pending, bermacam-macam lah, atau kesukaan manusia. Adapun sebab mahal setengah atas setengahnya tu, sebab masing-masing faedahnya dan khasiatnya nih sahabat. Adapun intan ini sangat bercahayanya, tiada pun satu yang mengalahkan cahayanya, lagi keras. Dan intan ini jadi racun kalau termasuk dalam perut, ya, memutuskan urat-urat perut jikalau sebesar biji-bijian sekalipun. Itulah yang disebut dalam kitab Mustatraf. Nah sahabat, adapun yakut, ini khasiatnya barang siapa memakai akan dia, mempusakai hebat dan kebesaran dan memudahkan segala hajat, konon, dan menghancurkan air liur di dalam mulut, dan memutuskan dahaga, dan menolakkan racun, menguatkan hati, dan manfaat kepada orang yang kemasukan syaitan. Dan yang putih daripadanya itu menyukakan hati. Nah, adapun akik, ya, ini khasiatnya barang siapa memakai akan dia, mempusakai lemah lembut perangainya nih sahabat. Tiada disegera marah, dan jadi marah tak datang segera, ya. Jadi tiada disegera marah dan mendatangkan bicara yang betul, dan menguasai kemuliaan, dan mendiamkan marah pada ketika berkelahi. Dan sabda Rasulullah SAW, barang siapa menjadikan cincin daripada akik, yakni memakai cincin akik, sentiasalah ia di dalam berkat adanya. Yang berikutnya sahabat adalah zamrud. Kata setengah orang disebut juga zubarjat, adalah khasiatnya itu menolakkan daripada mata orang yang jahat tiliknya, dan menguatkan penglihatan, juga menyukakan hati, mensucikan zihin hati, dan juga merajinkan nafsu. Yang berikutnya adalah firuz. Jadi barang siapa yang menilik-nilik akan dia, menerangkan mata, menguatkan dia, dan tiada mengenai akan dia daripada terbunuh atau karam. Adalah warnanya yang terlebih baik itu yang birunya. Dan kata Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, tiada pepatanganku selama aku bercincin dengan virus. Adanya. Selanjutnya sahabat, adapun batu berani. Tahu batu berani ya? Batu berani. Batu berani ini khasiatnya itu barang siapa yang bercelak akan dia, yang sudah ditumbuk halus-halus seperti celak, maka mempusakai berjinak-jinakkan dengan dia, serta berkasih-kasihan akan orang yang dikehendakinya, berkasih-kasihan dengan dia, dan digantungkan kepada perempuan yang hendak beranak, maka mudahlah atasnya beranak. Barang siapa bercincin akan dia, disampaikan Allah segala hajatnya, dan jika digantungkan kepada leher, menambahi baik pada zihin hati. Dan apabila ditumbuk halus-halus, dimasukkan ke dalam air, kemudian diminum airnya itu, niscaya hilanglah bisa-bisa racun. Dan apabila mengenai dia bau bawang putih, hilang khasiatnya. Dan apabila dibasuh dengan air cuka, kembali semula ia.
Dan yang terlebih baik yang diambil daripada setengah mikal besi adanya. Jadi syahdan, inilah khasiat setengah daripada segala batu-batu yang aku ambil naklinya daripada kitab Mustatraf adanya. Intihar. Jadi ini sahabat budaya penjelasan Raja Ali Haji tentang batu akik dan permata dalam kitab Pengetahuan Bahasa karya Raja Ali Haji, pahlawan bahasa dari Kepulauan Riau. Salam takzim, salam berdelau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum cik-cik, tuan-tuan, sahabat berdelau. Salam berdelau. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, like dan komentar. Share juga kalau boleh ya. Jangan tidak pula wak.